yang ingin saya sampaikan, artinya tawassul tabarruk itu bukan syirik, saudara. Karena itu memang ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Dan Al-Quran juga mengakui, mengamalkan gimana orang-orang Yahudi dulu ketika perang, kalau takut kalah bertawassul dengan Rasulullah. Di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi dulu ketika Nabi belum lahir, apabila berperang dengan orang kafir, takut kalah, minta kemenangan kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara Nabi. Mereka berdoa, Allahumma ansurna 'alal kuffar binabiyyikal mab'uts fi akhir zaman. Ya Allah, berikan pada kami kemenangan melawan orang-orang kafir dengan perantara Nabi-Mu yang diutus di akhir zaman. Itu Al-Quran. Ternyata bagaimana oleh Wahabi dikafirkan, disyirikkan. Wahabi itu bahaya, saudara. Ini salah satu ajaran agama yang dirubah oleh Wahabi. Gak syirik disyirikkan, gak kafir dikafirkan. Ini Wahabi. Dan banyak sebenarnya ya ajaran-ajaran agama yang dirubah oleh Wahabi. Karenanya saudara hati-hati ya. Karena di Pekanbaru ini lembaga Wahabi banyak sekali. Ada lembaga namanya Imam Syafi'i. Mereka nih kalau punya masjid, punya apa, dikasih nama Imam Syafi'i. Padahal mereka agak banyak kunut. Imam Syafi'i kunut. Imam Syafi'i kalau niat jahar, mereka mengharapkan jahar niat. Imam Syafi'i baca Bismillahirrahmanirrahim, mereka agak baca. Tapi masjidnya, madrasahnya, pondoknya dikasih nama Imam Syafi'i. Itu mengapa dikasih nama begitu? Tipu-tipu, karena kita pengikut Imam Syafi'i. Hati-hati kita. Kadang pakai nama Imam Muqassir, kadang pakai nama sahabat Abu Darda, Ibnu Mas'ud, apa mereka ini pakai nama. Karenanya kita perlu hati-hati. Apalagi sekarang ini menjelang pilkada. Nanti kalau milih calon pemimpin, jangan pilih yang pro Wahabi atau yang Wahabi, nggak boleh hukumnya. Karena nanti banyak masyarakat kita yang ikut dengan mereka, ajaran agama dirubah. Bahaya saudara. Orang ini kalau terpengaruh dengan paham Wahabi akan menjadi orang yang intoleran. Saya beberapa waktu yang lalu undangan di Bima. Bima itu di Nusa Tenggara Barat. Saya ceramah di Ma'at Tahfidz Pondok. Sebelum ceramah, Buya yang ada di situ menyampaikan sambutan, Pak Kiai, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiap malam Jumat kami mengadakan maulid, bacanya lagi. Alhamdulillah Pak Kiai, karena kami ini Ahlus Sunnah, tetangga sebelah ini Wahabi. Setiap kami mengadakan maulid, kami dapat hadiah kiriman batu bata melayang dari sebelah ke sini. Caranya ada batu batanya, selalu kami simpan sebagai kenangan. Habis itu saya ceramah, saya bilang beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba tetangga saudara punya bom, kira-kira dikirim apa enggak ke sini? Mungkin saudara enggak undang saya ke sini. Di Syria, di Irak, itu orang Wahabi. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah turun di masjid, ditunggu di pintu. Ikut Wahabi apa enggak? Kalau enggak ikut, dipistol. Bahaya saudara. Karena mereka ini intoleran, merasa paling sunnah, padahal sunnahnya juz'i, yang lain ditinggal. Ciri-cirinya apa? Mereka ini biasanya sunnahnya cuma cingkrang. Saudara tahu cingkrang? Pakai celana yang di atas di betis, tapi yang dipakai celana terus. Dikiranya Rasulullah tiap hari pakai celana. Memangnya Rasulullah pakai celana terus, warna hitam lagi. Kalau sunnah bukan cuma itu,
Sunnah di dalam sholat itu pakai kopiah itu sunnah, pakai surban sunnah, pakai selendang di pundak sunnah, pakai baju yang rapi sunnah. Mereka ini pakai tingkrang, kadang bajunya pakai kaos pendek, nggak pakai songkok di atas, cuma bawahnya tok yang sunnah. Fokusnya sama bawah mereka. Mereka ini memang merubah-rubah memang. Dan apapun, kalau mereka berbeda dengan mayoritas umat Islam, biasanya ajaran agama dirubah. Kita ini ya tadi habis sholat subuh, kita kalau habis sholat baca zikir kan keras, jadi kalau mereka enggak, habis sholat imamnya menghadap jemaah, bibirnya gerak-gerak, kita enggak dengar baca apa. Karena enggak dengar jemaahnya bingung mau ngapain. Hanya tolak-tolak nunggu siapa yang turun duluan. Yang turun duluan akan diikuti oleh yang lain, termasuk imam. Nah, mengapa mereka gak zikir keras? Katanya zikir keras bid'ah haram. Loh, ini mereka namanya gak betul. Karena Rasulullah SAW di dalam nas-nas hadis ketika menjadi imam habis sholat zikirnya paling keras. Sehingga para sahabat itu tahu bacaan apa saja habis sholat yang sunnah dianjurkan, yang dianjurkan. Rasulullah itu keras zikirnya habis sholat. Lah jamaahnya keras juga di dalam Sahih Bukhari. Para sahabat itu zikirnya nyari, sama-sama nyari. Nah ini orang sekarang kok zikir nyari, marah. Tapi kalau tetangganya bikin karaoke nggak marah. Ya marahnya kalau zikir aja. Dan mereka kalau sholat di masjid kita, lalu imamnya zikir keras, langsung pergi biasanya. Betul. Ada murid saya mantan Wahabi, saya tanya dia, kamu dulu waktu Wahabi, kalau bermakmum di Masjid Aswaja, lalu zikir keras, kamu pergi? Iya dia itu. Kenapa pergi? Karena itu ada bentuk protes terhadap imam yang bukan. Loh, masa habis sholat langsung protes? Ini mereka habis sholat emosi. Mestinya kan habis sholat hatinya tenang. Ini marah. Karena gak tahu. Padahal yang sunnah, makmum itu yang sunnah meninggalkan tempat sholat ketika imam berdiri. Karena di dalam Sahih Bukhari hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama rijal. Apabila Rasulullah beranjak berdiri dari tempat sholat, baru jamaah laki-laki di belakangnya. Karenanya kata para ulama, oh berarti jamaah meninggalkan tempat sholat yang sunnah menunggu imam. Karenanya Imam Bukhari menulis bab tiwarin nas qiyamal imam al-ahad. Bab ini menjelaskan jamaah dianjurkan menunggu imam berdiri. Jangan berdiri duluan. Kalau imam makmumnya pergi duluan, itu namanya kurang adab. Apalagi makmumnya sedikit. Imamnya Ahlus Sunnah, makmumnya 3 orang Wahabi semua. Habis sholat langsung zikir nyaring. Begitu menoleh gak ada jamaah. Kan kecewa ini. Nah ini mereka ini memang dirubah-rubah saudara. Kemudian apalagi kita ini habis sholat bersalaman. Kalau mereka agak ada salaman. Kalau diajak salaman kadang dipukul. Kadang mereka tersinggung. Saya di Bandung orang tanya, Kiai, ini orang Wahabi diajak salaman habis sholat malah tersinggung. Yang di Bogor enggak, yang ngajak salaman dipukul. Masa ngajak salaman dipukul? Ada enggak dalil memukul orang habis sholat? Mereka ini habis sholat memukul orang saudara. Saking zalimnya mereka ini. Kok habis sholat? Padahal Rasulullah aja habis sholat diajak salaman tuh mau. Mereka gak mau. Kita ini ikut Rasulullah, ikut siapa? Jangan ikut Wahabi saudara. Walaupun mereka bikin apa saja namanya sunnah, bukan laundry sunnah, bukan apotek sunnah. Memangnya masa Rasulullah sudah ada apotek, sudah ada laundry? Kan gak ada. Yang bid'ah sama mereka dibikin sunnah. Ya sunnahnya mereka memang sunnah jualan. Ini mereka. Rasulullah itu habis sholat salam. Nah ini
Saudara-saudara, beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Karena akhir zaman ini Wahabi ini parah, terutama di Pekanbaru, di Riau. Karenanya kita harus saling mengingatkan dan harus waspada. Kalau punya anak atau tetangga punya anak, waktunya ngaji, waktunya sekolah, awas, jangan dimasukkan ke tempat-tempat mereka. Mengapa? Kalau masuk ke tempat mereka, gak lama kemudian jadi anak durhaka pada orang tua. Nauzubillah min. Hati-hati, gak boleh memasukkan anaknya ke tempat mereka, gak boleh. Karena dikasih racun pemikirannya, dikasih racun akidah. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak kita harus istiqomah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini karena ini waktu sudah waktunya syuruk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, satu atau dua. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Boleh. Daripada metodologi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena melaporkan Ustaz lain baru ini dua kali ya. Tiga kali. Maka diperbolehkan kami ingin berkenalan dengan Ustaz. Ustaz itu asalnya dari mana Ustaz? Ustaz tadi dari Jawa Timur kan, sekian jauh. Jadi kami kan juga orang mana Ustaz? Jadi kalau boleh perkenalan kita Ustaz, metikan. Yang kedua mengenai sahabi tadi, kalau memang ada hal yang menyimpang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kok pemerintah diam aja Ustaz? Pemerintah kan ada Ustaz, ada mulia, ada menteri agama. Kalau memang mereka sudah menilai sahabat tadi menyimpang, kenapa kok diam aja Ustaz? Kalau kami rakyat jelata ini memang tidak didengar orang Ustaz. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Kemudian nama yang juga, kemudian pemerintah apa tangani. Kalau memang tidak menyimpang, stop. Itu pun pemerintah Ustaz. Tapi kalau dibiarkan oleh pemerintah menilai masyarakat juga Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini dari Jawa Timur, saya orang Jawa keturunan Madura. Nah itu perkenalan. Yang kedua, kalau Salafi Wahabi ini sesat, kok MUI diam saja? Sudah banyak yang bersuara. Masalahnya Salafi ini dipakai oleh kekuatan politik. Yang membesarkan itu kekuatan politik global. Di belakangnya ada Amerika Serikat. Memang dana-dana minyak itu oleh Amerika dialokasikan ke Salafi Wahabi. Tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Itu proyek global. MUI sudah banyak yang bersuara. Masalahnya memang 2015 saya tanya sama Kiai Ma'ruf Amin waktu beliau ketua umum MUI, Kiai, kenapa Wahabi tidak dihabisi di MUI? Karena di MUI waktu itu banyak Wahabi. Lalu kata beliau, lalu aja lah perjuangkan di bawah, karena di MUI pusat ini sedikit demi sedikit. Dan 2014 MUI Aceh sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Wahabi. Jadi gak semua. Tapi kalau Ustaz-Ustaz Pekanbaru seperti Ustaz Abdus Somad, Ustaz Zulhendri, Ustaz Almof dan kawan-kawannya kan sudah kencang kan soal Wahabi ini. Jadi gak perlu khawatir lah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan terakhir. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, kami juga menyampaikan sebelumnya juga ada salah satu Ustaz yang menyampaikan hal ini
dan itu lebih menyejukkan. Mohon maaf ini Ustaz ya, soal Wahabi, soal Salafi gitu ya. Sebetulnya mungkin lebih baik supaya situasinya itu tidak terjadi apa namanya semacam saling tidak suka gitu ya. Ikut pengajian yang di sana menyalahkan yang di sini, ikut pengajian yang di sini menyalahkan yang di sana. Mungkin ada juga kata-kata oknum atau seperti apa Ustaz. Karena mungkin juga tidak lepas dari ikhtilaf ulama masalah yang kadang-kadang Ustaz yang saya awalnya. Karena Ustaz yang menyampaikan sebelumnya itu juga istilahnya bukan kaleng-kaleng gitu ya Ustaz, tentang Salafi, Wahabi. Barangkali ini kalau ada yang membid'ahkan, ada yang mengkafirkan barangkali ya, mungkin oknumnya barangkali Ustaz, bukan Wahabi Salafinya barangkali seperti itu, sehingga saya dengan saudara yang lain ini tidak saling curiga Ustaz. Mendengar paparan Ustaz ini saya jadi kurang pas itulah Ustaz ya. Mohon maaf ini apabila Ustaz tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih lah. Yang masalah Ustadz itu kaleng-kaleng atau bukan, itu ada standarnya. Kemudian perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah itu ranahnya bukan ikhtilaf, tapi ikhtilaf. Di dalam Islam itu ada dua, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu tidak sampai berpotensi saling membid'ahkan dan mengkafirkan, itu gak apa-apa. Seperti perbedaan Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Maliki, dengan Imam Hanafi, dengan Imam Hambali, itu ikhtilaf namanya. Contoh, orang berwudu menyentuh perempuan batal apa enggak? Menurut Imam Syafi'i batal, menurut Imam Hanafi tidak batal. Itu ikhtilaf dan tidak saling membid'ahkan. Dan itu enak. Kalau kita umroh, kita ikut Imam Hanafi, enggak wudu terus. Ada perbedaan yang menyebabkan perpecahan. Mengapa menyebabkan perpecahan? Karena perbedaan itu menimbulkan konsep membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan orang lain. Maka itu tercela. Dan yang dilakukan Wahabi seperti itu, mensyirikkan, membid'ahkan, menyesatkan orang lain. Itu tercela. Mengapa? Karena di dalam hadis ya, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Pecah. Pecah ini berarti gak bisa toleransi, gak bisa bersatu karena pecah. Dan ini akan terjadi. Kulluha finnar. Semua kelompok yang berpecah belah itu masuk neraka. Illa wahidan, kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, mana ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Nah, para ulama ini berkewajiban ketika umat Islam ini terjadi perpecahan, banyak pikiran-pikiran, para ulama wajib menjelaskan mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana yang bukan. Itu mengapa? Agar gak ikut golongan yang masuk ke neraka. Orang itu Islam, toleran itu gak cukup. Ya pokoknya sebagai Islam kita sama siapapun harus saling menerima, berlapang dada, menerima perbedaan. Gak cukup seperti itu. Masalahnya perbedaan itu ranahnya memang ditoleransi apa enggak di dalam agama. Kalau tidak ditoleransi menimbulkan perpecahan, harus dijauhi. Itu namanya ikhtilaf. Wahabi masuk dalam ranah itu. Makanya saya sampaikan seperti itu apa adanya. Insyaallah nanti ya mendengarkan kajian ustaz-ustaz taswajah lagi yang lebih mendalam masalah ini, insyaallah boleh paham. Karena ini mungkin saya bahasanya agak ngegas dikit-dikit. Ustaz itu gak sama.
ada yang lembut, ada yang tegas. Nah itu dibuat perbandingan aja lah antara yang lembut, yang tegas-tegas. Ada yang ketawa-ketawa kayak Ustaz Abdul Somad, ada yang ya macam-macam. Manusia memang nggak sama. Jadi terima aja lah, ambil ilmunya. Saya kira ini